Halo sobat, salam sehat untuk para sahabat. Bersua kembali kita di kesempatan hari ini. Saya Tony Aditya yang bukan siapa-siapa. Dan saya Hendri Cokrokusumo juga yang bukan siapa-siapa, rakyat biasa yang ingin bicara. Nah, kesempatan kali ini saya mendapatkan kehormatan istimewa ini. Saya dan Mas Sofro ini berada di Hotel Toyo yang terletak di Jalan Soekarno. Insinyur Soekarno, depan berdekatan dengan Menara Pandang Purwokerto. Dan amat sangat terhormat saya yang bukan siapa-siapa bisa bertemu dengan owner dari Hotel Toyo ini, beliau Bapak Dr. Andes Agus Toyo. Terima kasih Pak Agus Toyo atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nah, ini berbicara soal ya, apapun yang terjadi nih Pak Agus Toyo ini kan seorang bisnismen lah katakanlah gitu ya. Dan saya yakin seorang bisnismen itu tidak langsung mumbul dhuwur, kan nggak mungkin, itu kemungkinannya amat sangat kecil kecuali dapat warisan. Nah, kan begitu. Nah, ini dalam falsafah Jawa itu ada yang mengatakan, teringat saya pada kesepuhan dulu, sing penting alon-alon asal kelakon ton, gremet-gremet asal selamat. Nah, ini dikaitkan dengan perjalanan bisnis dari saya ke Mas Agus Toyo, Pak Agus Toyo dulu. Dikaitkan dengan bisnis dari Pak Agus Toyo ini, betul tidak itu falsafah Jawa yang mengatakan alon-alon asal kelakon, gremet-gremet asal selamat? Engko kan tekan puncake. Benar enggak Pak Agus Toyo ini? Monggo. Tidak salah, tidak keliru. Memang itu falsafah yang saya pakai juga. Salah satu di antara di samping falsafah lain yang saya anut. Memang saya setelah selesai bekerja di BUMN Pertamina, yang pensiun tahun 2008. Setelah itu saya, setelah 6 bulan setelah itu, ada memilih suatu kesibukan lah ya. Kesibukan yang sesuai dengan kemampuan saya. Terus seiring itu, terus saya mulai mencoba merintis. Awalnya di Yogyakarta. Itu awalnya di Yogyakarta terbentuk dari masukan anak sulung saya, Dr. Iwedeni, SPPD, konsultan Penyakit dalam, bukan konsultan urologi, bukan bagian perut apa namanya itu? genologi. SPOG mungkin nih Pak? Bukan. SPOG kan penyakit dalam. Jadi anak saya sudah dapat spesialis penyakit dalam, terus gastro, konsulan gastro. Kalau di sini mungkin sejawatnya mungkin kalau kayak dokter Harno. Iya, SPIM. Gitu ya. Di situ suruh ada satu statement dari anak saya, Pak, itu orang tua temen Deni ada sok nyoba bisnis cari tanah atau bangun, kok kayak berhasil. Saya coba mulai di Jogja. Gitu ya. Dengan kekuatan dana minimal. Terus saya mode jalan-jalan pakai sepeda motor, nggak pakai mobil karena di sana banyak perempatan. Iya betul. Kalau perempatan Jaraknya pendek-pendek. kalau kalau saya di belakang sampai 4 tahapan baru masuk. Oh gitu. Kalau untuk pakai motor langsung ke depan itu langsung itu lebih cepat lah katakanlah. Terus berasa busuk pakai motor lebih enak. Nah disitulah berkenalan dengan seorang, terus dapat 2, dapat 1, dan seterusnya. Sama dengan anak saya, pada waktu anak saya kan lagi pendidikan dokter spesialis. Sampai selesai, terus di sana ya cukuplah
Ya. sampai saya bisa membangun rumah untuk anak dan sebagainya. Ya. Terus anak selesai pendidikan, saya pulang lagi ke Cilacap. Pada waktu di Jogja saya mondar mandir Cilacap, Jogja. Terus pengembangannya saya langsung bikin klaster di Cilacap. Klaster ya. Klaster pengembangan. Ya. Terus di situ ada 2 tempat. Ya. Tiga tempat. 16 unit coupling, kedua 30, empatnya 50 coupling. Ya. Nah, selesai. Sampai dengan musibah COVID. Ya. Itu pemasarannya agak sulit, malah sekarang masih ada beberapa yang kurang. Setelah itu saya punya anak, dipanggil Allah, mungkin lebih bahagia di sana. Saya melanglang ke Purwokerto, tempat saya sekolah, saya dikenalkan sama Henry ini, dan saya menikah lagi dengan seorang akhirnya cocok lah ya dalam itu sampai sekarang. Dan mengenai Hotel Toyo ini saya mengembangkan dari bisnis yang semula saya properti. Awali dari properti ya. Properti memang dari ukuran saya cukup menjanjikan. Tapi harus luar biasa effort yang harus dilakukan. Bersamaan itu karena saya sudah masalah pemasaran agak kurang, terus istri nggak ada, kebetulan istri juga bisnis. Begitu ya. Bisnis saya melebihi saya. Iya. Bisnis saya hasilnya melebihi saya. Setelah istri nggak ada, terus istri meninggalkan modal cukup banyak. Hanya saya mempunyai pemikiran daripada saat dibagi sama anak-anak. Hanya saya kumpulkan istri saya mendirikan hotel ini. Oh gitu ya. Itulah. Ya. Jadi istilahnya apapun yang terjadi, Pak Agus Toyo ini tidak langsung mumbul gitu kan? Enggak ya kan? Artinya melalui proses panjang. Nah ini yang perlu diceritakan nih Pak Agus ini. Prihatin. Proses doa juga lah ya. Semua. Jadi andai kata ada seseorang yang tiba-tiba ada, itu sesuatu yang perlu dipertanyakan dari mana. Oh begitu ya. Karena sesungguhnya alami itu melalui perjuangan ya. Dan perjuangan yang berarti katakanlah falsafah Jawa alon-alon asal kelakon, gremet-gremet asal selamat juga masih relevan untuk itu ya, untuk bidang bisnis dan sebagainya gitu ya Pak. Di dalam kan ada aspek konsistensi ya. Ya. Gemet-gemet yang konsisten terus. Ya. Dikit-dikit itu ya. Sedikit jadi bukit itu ya. Artinya misalnya saya punya cita-cita tidak ujuk-ujuk lanyong pengen jadi yang paling top itu kan kemungkinannya enggak ini ya Pak ya. Hukum alam seperti Allah menciptakan alam semesta ini pakai proses. Ya tetap berproses. Itu mengajarkan kepada kita semua umatnya bahwa tidak ada sesuatu yang tiba-tiba ujuk-ujuk ya. Nah ini saya ke Mas Sokro nih. Kalau dikaitkan dengan apa yang pernah menjadi pengalaman katakanlah ya, perjalanan katakanlah bisa mencapai katakanlah kalau boleh saya katakan puncaknya begitu ya, karena diawali dari paling bawah merambat katanya cara jawabannya kayak melakukan merambat, gue manjat di sini aja orang ujuk-ujuk bisa nang puncak. Nah ini gimana kalau menurut Mas Cokro, alon-alon asal kelakon, gremet-gremet asal selamat kepriwe? Dalam filosofi Jawa itu kan memang mengandung hakikat ilmu kebenaran hidup, artinya alon-alon asal kelakon. Jadi tidak serta-merta kita tuh menggiat sesuatu dengan terburu-buru. Kan? Kita pelan, alon-alon, tapi pasti tujuannya yang akan hendak kita capai. Ya, bukan mengorbankan sesuatu yang harus dikorbankan ke orang lain yang menjadikan orang lain itu sengsara. Tapi kita pelan-pelan, step by step.
alon-alon gremet-gremet. Tadi dia kan bilang gremet-gremet tapi lama-lama jadi bukit. Nah, alon-alon perjalanan alon-alon ini tadi beliau bilang disertai dengan doa, usaha. Nah, itulah yang akan menjadikan kekuatan kita untuk mencapai satu titik yang kita harapkan. Salah satunya itu. Oke. Nah, untuk anak-anak muda zaman sekarang nih Mas Sokro dan Pak Agus ini, kalimat alon-alon asal kelakon, gremet-gremet asal selamat kan sering dicemooh. Lah kok gudule kapan anu wis to. Hal itu jadi gimana ini nih untuk pengejawantahannya, artinya alon-alon asal kelakon kok ora gudul-gudul, gremet-gremet asal selamat ora gudul-gudul. Nah, nyong pengen secepatnya. Itu ini apa namanya? Kan paradoks ini ya. Ya. Sebetulnya alon-alon asal kelakon, gremet-gremet asal selamat tidak berarti apa-apa ya alon-alon ya, tidak seperti itu mestinya nggih. Monggo Pak Agus, kira-kira gimana nih? Pengertian modern sekarang Iya. dikaitkan dengan gremet-gremet asal lakon sebetulnya by proses ya. Ya, itu maksudnya seperti itu nggih. Bahwa sesuatu ada awal, ada apa pelaksanaan, awal perencanaan, Iya. ada pelaksanaan, ada hasil, ada ekor dan seterusnya, seperti lingkaran ya. Tapi itu dalam pengertian umumnya. Ya. Tapi seperti perencanaan itu harus matang. Nah itu visi kita harus kita menjadi tol ukur. Ke arah mana kita? Nah, Ke arah mana kita harus kita tuju, itu harus konsisten dikejar. Dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai hasil terus. Ya. Tanpa itu nothing lah. Begitu ya, kemungkinannya nonsen lah ya, nggak mungkin jadi. Saya seperti hanya dalam aplikasi pada anak-anak. Kalau saya mengirimkan uang sekolah pada anak, saya mengatakan bahwa sebanyak-banyak uang bulanan kuliah itu sebesar gaji untuk tamatan S1, yaitu 3A Pak ya. Iya. Seperti itu. 3A. Cukup, nggak cukup. Itu juga untuk pengajaran. Ya. Bapak. Bisa ngelola apa orang, kan ya gitu. Karena sesuatu kalau langsung besar nanti pada waktu endingnya mati kaget. Iya. Baik. Jadi selama ini Pak Agus dalam artian meniti karir bisnis ini ada kendala yang harus apa namanya yang pernah dialami, kira-kira terus jalan keluarnya gimana Wah, Pak? kalau suatu keberhasilan tanpa kendala itu sesuatu yang mustahil pasti. Ya. Pasti terjadi. Pasti terjadi, ada kendala pasti ada gitu ya. Baik dari aspek internal maupun eksternal. Eksternal ya. Dari aspek internal tentunya serba jauh konsistensi ya. Konsistensi daripada pencapaian titik tujuannya yang akan kita capai. Ya. Kedua dari aspek modal. Prinsip saya apalagi mengenai dana itu karangan besar kali, karena prinsip saya mengenai satu zero bank, zero riba dan sebagainya pribadi. Oh gitu ya. Iya. Nah Pak Agus ini tentu saja kalau kita menghadapi kendala kan tidak. Nah ini pengeterapan alon-alon asal kelakon ini ya, artinya nggak bisa ada kendala ini, ada menghadapi langsung gerusa-gerusu kan justru nggak bisa itu. Itu yang dimaksud mungkin alon-alon asal kelakon itu ya, agar pemikiran kita kan begitu. Karena masalah kayak gini kepriwe ya. Oh kayak gini carane ini. Iya, pemahaman sedikit alon asal lakon itu juga ada artian, dalam pengertian artian ada juga tidak mustahil seseorang langsung besar. Iya. Proses dari kecil. Iya. Terus meningkat. Gremet. Contoh konkretnya saya di Jogja mulai dari membeli kapling 1, 2, 3 dan sebagainya. Ya. Kecil asap dari 16,
Kalau 30, ratusan. 50, 100 kayak gitu ya. Iya. Jadi Ah, itu juga bertahap itu katanya banyak hal. Dana pasti, iya. pengalaman pasti. Itu yang dibutuhkan seperti itu ya Pak ya, harus dalam artian kita berguru kepada orang yang berpengalaman juga tidak ada salahnya kan begitu ya. Ada juga lagi satu, Hmm. menahan nafsu untuk apa itu hidup yang konsumtif ya, Nah. bermewah-mewah itu ya. Nah, itu yang mungkin ini kaitannya dengan geremet-geremet asal selamat kan gitu ya. Ngulang lebih kayak baby selamat lah orang susah sing seperti itu. Nah, Mas Cokro, kembali ke masalah alon-alon asal kelakon, geremet-geremet asal selamat. Sedikit banyak kita sudah apa namanya mendapatkan masukan dari Pak Agus Toyo yang maaf apapun yang terjadi kami dari saya terutama yang bukan siapa-siapa dan Mas Cokro yang bukan siapa-siapa menganggap Pak Agus Toyo ini sebagai orang yang sudah sukses katakanlah seperti itu. Meskipun saya yakin Pak Agus sendiri masih merasa belum sukses begitu ya Pak. Ya kalau menurut saya ini sudah sukses gitu ya. Nah, Mas Cokro ini dikaitkan dengan pengalamannya Pak Agus ini terkait dengan alon-alon asal kelakon geremet-geremet asal selamat tadi dari cerita beliau, kira-kira gimana ini? Masih relevan enggak untuk masa sekarang? Ya tadi beliau jangan masih relevan. Cuma sekarang kalau di zaman milenial yang tadi Mas Tony bilang, anak muda sekarang kurang tahan banting. Terkadang karena keburu-buru kepingin cepet dapat fee atau dapat cuan itu kadang-kadang tidak kurang memperhitungkan risiko. Nah, Dalam arti ketika kita berbisnis tentu kan ada menghitung risiko ya. Risiko misal kita mau jual rumah makan ya mau jual di apa mau punya buka rumah makan itu kan harus punya chef yang baik. ya. Jenis makanan apa yang digemarikan dan anak muda sekarang kadang-kadang hanya mengikuti tren. Oh, nah sekarang lagi musim Korea nih bikin rumah makan Korea. Ini ternyata dalam 3 bulan terus langsung sepi akhirnya Pak. Itu yang terjadi saya amati di beberapa Untuk sekarang ini ya. outlet itu kayak gitu. Jadi hanya temporer karena dia tadi beda dengan tadi Pak Agus bilang kan pelan-pelan gremet-gremet aslam dia ada masalah sedikit dari pelan-pelan ini apa ya mungkin masalahnya apa kemudian dibantu dengan doa dan doa ini akan membimbing kita ini membimbing kita ke jalan yang benar. Artinya kalau toh ada sesuatu masalah akan punya win-win solution yang bagus. Nah anak muda sekarang karena Instan pengennya instan gitu, ada ya. modal jebret wis pokoknya gawe urusannya mau enggak ya itu akhirnya hanya yang terjadi karena dia tidak mengalami seperti kita seperti Pak Agus dari awal dari nol Dari bawah, ya. dari bawah merangkak betapa susahnya naik motor narik kapling ini kan ya kan kayak gitu kan perjuangan yang luar biasa ya kan panas-panas coba kan dibayangin kan gitu loh lah anak muda sekarang apa ini pas aku pengen buka kios habis ini kasih modal jebret. Iya mungkin 3 bulan 4 bulan bagus setelah 6 bulan ke sana sepi akhirnya tutup. Oke. Nah itu istilahnya kalau apa namanya berkaitan dengan alon-alon asal kelakon gremet-gremet sebetulnya terkait dengan kebijakan kita ya Pak. Artinya kalau ini ada masalah ini kita cari agar apa namanya bisa ketemu jalan yang terbaik kan gitu kemarin kan kita buka itu kena iwae orang budak banyu nih kan kayak gitu ya kan kalau ada masalah jangan terus diambil hantam kromo aja loh pengen lahirnya kan nah sedikit banyak tadi mohon maaf karena saya bukan siapa-siapa Mas Cokro juga bukan siapa-siapa ini jadi memang berbicara soal alon-alon asal kelakon gremet-gremet asal selamat itu hanya kulitnya saja. Nah kebetulan sekali kesempatan kali ini kita diberi kehormatan bertemu dengan beliau Pak Agus Toyo yang menurut saya sudah termasuk kategori sukses gitu ya. Nah Pak Agus Toyo kalau boleh tahu ini dalam hal berbisnis ini apakah harus fokus katakanlah satu usaha saja atau bisa bercabang-cabang Pak? Artinya tidak hanya fokus satu usaha tapi
untuk bisnis yang lainnya, katakanlah misalnya Pak Agus, mohon maaf ini hanya fokus ke hotel saja atau hotel ke properti saja atau gimana Pak? Bisa ke yang lainnya maksudnya loh. Ya, sebelum saya membangun hotel kan seperti yang di awal saya ceritakan, bahwa almarhum istri saya yang sudah dipanggil Allah, Ya. itu bisnis juga, dan lebih berhasil dari sisi finansial Oh, gitu, ya. daripada saya. Hmm. Terus termasuk saya mengikuti itu, yaitu properti. Oh, Kayak gitu. iya, iya. Dan istri saya fashion dan sebagainya, ya multi ya. Itu saya properti, dan itu dua core business yang sudah saya geluti pada sebelum hotel itu. Ya. Setelah istri nggak ada, terus saya pindah sini, saya sekarang memfokuskan properti sudah saya tinggalkan, walaupun masih ada Iya. properti masih saya Tetap pasarkan, jalan ya. karena masih ada 20 Ya. unit yang masih belum laku, dan sekarang saya fokus di sini. Seiring waktu yang Bapak tadi sudah sampaikan, saya usia berapa, tentunya nggak mungkin saya akan mengubah nafsu di luar kekuatan baik fisik saya. Dan ini pun tujuan saya ini bangun ini adalah untuk legasi kepada anak cucu saya. Setelah saya katakan Kan membuka lapangan kerja itu kan juga ya. oh, pastinya Kan gitu kan. pastinya ini juga ada share kepada pemerintah pajak tentunya, Oh gitu ya. kepada ketenagakerjaan pastinya, kepada efek samping pasokan dan sebagainya, Iya. banyak sekali, Banyak. multi Oh, efek gitu. ya. multi efek. Ya, nah ini mohon saran dari Pak Agus ini yang kalau orang katakanlah berbisnis itu baiknya fokus satu bisnis saja atau bisa berbagai macam bisnis Pak? Kalau Sebaiknya kalau memang seiring berbandingan dengan usia, Ya. katakanlah usia dimulai dari 40 tahun, saya sarankan yang diferensial, bermacam-macam. bermacam-macam ya. Karena toko pun kalau menjual satu macam kan kurang Iya, menarik. iya, iya. Harus bermacam. Bisa Tapi- tambal sulam istilahnya ya. Tapi kalau saya sekarang mengingat usia itu, Ya. saya fokuskan ke sini. Iya. Itu pun ini saya tidak perlu dari aspek finansial, karena saya ya untuk aktivitas lah. Ya. Kontrol Oke. ke sini, hari yang dituju, ada yang ngomongin, tapi endingnya adalah untuk tinggalan legasi anak cucu saya itu. Gitu ya. Baik. Ya sobat, tadi kita menghormati saat azan dan tentu saja kita menunaikan ibadah sesuai dengan keimanan kita masing-masing kan begitu. Nah, masih terkait dengan alon-alon asal kelakon, geremet-geremet asal selamat. Nah ini saya ke Pak Agus nggih. Iya. Pak Agus ini dalam artian mohon maaf ini bukan karena kita memandang usia tidak Pak, tapi untuk katakanlah kesuksesan Pak Agus ini apa nantinya yang akan katakanlah wariskan kepada putra-putra ini, apakah wis pokoknya kaya iki kotak tinggal iki masa bodohku atau bagaimana, ada falsafah yang mungkin diajarkan pada putra-putrinya? Ya, saya hanya mengatakan tadi saya mengulik apa yang telah saya sampaikan kepada Bapak, bahwa ini adalah legasi peninggalan saya, hotel ini untuk anak cucu saya. Dan itu endingnya adalah apabila dibutuhkan untuk kelanjutan pendidikan, studi. Begitu ya. Jangan sampai sepeninggal Orang tua banyak, ada orang tua tuh Ada terbengkelai. terbengkalai. Itu saja masalahnya. Hmm. Itu modal utama daripada kita semua sebetulnya adalah ya pendidikan lah ya. Ya, benar. Pendidikan sampai ke tingkat setinggi-tingginya kemampuan. Semaksimal. Ya. Dari sisi properti, saya hanya bilang anak, kalau memang kalian mau membuktikan lebih baik dari orang tua, tumbuh kembangkan.
Nah, itu. Iya, iya, Gitu iya. aja. Oke. Apa yang baik dari papahmu, pakai, kurang, Sempurnakan. sempurna. Ya. Ya, jadi Hmm. istilahnya selalu continuous improve ya, Ya, perbaikan terus menerus dari segala aspek. gitu Tapi ya. tidak lepas doa Doa itu ya. dan tidak lepas juga jangan tinggi hati ya. Ya, satu. Kan Nah, gitu ya. itu. Ya, Pak. Bahwa semua apapun yang saya miliki adalah titipan Allah. Kan gitu kan. Karena ini itu saya Pak. Jadi saya katakanlah dengan saudara saya ini, ya ini karena keberkahan Allah bukan karena Iya. saya semata. Mungkin Izin Allah. izin Allah. Mungkin saya Banyak sampai orang- dengan Bapak kesuksesan sifatnya relatif Pak. Ya. Iya. Ya. Mungkin pandangan orang lain saya Iya. kalau menurut saya biasa-biasa Ya. saja. Ya. Kan gitu kan. Iya. Tapi apapun yang saya tertarik sehari tidak lepas dari satu, doa dari orang tua. Dan berkah. Itu utama betul ya. Utama. Ya. Terus bagian rezeki yang dititipkan ke saya dari istri saya, almarhum. Ya. Kedua, rezeki yang dititipkan saya dari anak-anak dan cucu saya. Jadi saya tidak akan mengklaim ini merupakan rezeki dari saya seorang. Itu ya. Oh ya, sama bukan. Akumulasi lah ya. Terus saya juga kembali, ini juga untuk kalian gitu. Oh gitu ya. Nah, kalau katakanlah ini kan kalau seorang anak melebihi orang tua itu menurut penjenengan gimana itu? Apa sebagai pesaing katakanlah? Kalau itu sesuatu yang Justru harus gitu. dilakukan. Jadi setiap generasi mendatang Ya. ke depan harus lebih baik. Lebih baik dan lebih besar ya Gitu ya. peningkatannya. Jadi andai kata kok ada anak cucu kita ke depannya sama, itu masih merugi. Ya. Ya. Harusnya ya lebih meningkat. Mestinya harus lebih gitu ya. Harapannya seperti itu ya bagi orang tua. Dan tentu saja Anda sekalian yang mungkin mengikuti obrolan kita, terutama saya dan Mas Cokro yang bukan siapa-siapa, berhadapan dengan beliau yang siapa-siapa ini. Ini amat sangat mungkin bisa menjadi pegangan kita ya untuk memotivasi kita agar bisa mengikuti seperti itu. Tentu saja bagi Anda sekalian yang mengetahui atau lebih mengetahui lagi tentang kiat-kiat menjalankan alon-alon asal lakon, gremet-gremet asal selamat yang lebih mendalam, silakan Anda tulis apabila Anda sepaham dengan kami. Terima kasih, atau kalau Anda tidak sepaham, mohon saran, kritik, dan masukannya, kan begitu. Nah, Mas Cokro, setelah tadi panjang lebar kita mengikuti katakanlah pengalaman dari Pak Agus Toyo ini yang kita anggap sebagai sukses lah ya dalam bisnis ini masih berkait dengan sekarang gremet-gremet asal selamat. Nah itu kalau tadi kan alon-alon asal kelakon, dari bawah ini alon-alon sampai ke puncak. Nah ini kalau hal keselamatan ini kan berbicara gremet-gremet asal selamat. Nah ini gimana ini Mas Cokro untuk menyelamatkan katakanlah apa yang sudah diinvestasikan oleh orang tua kepada anak. Ini gimana ini? Kan gremet-gremet asal selamat begini. Tadi beliau sudah mengatakan kita jangan konsumerisme. Ya. Jadi walaupun kita sekarang sudah punya penghasilan yang baik, harus tetap kita hidup sederhana kan gitu ya Pak ya. Membumi, merakyat. Tadi beliau bilang jangan tinggi hati, karena di langit masih ada langit. Ini semua ini juga titipan dari Allah SWT ya. Kemudian gremet-gremet asal selamat itu ya tadi sedikit-sedikit itu kita sisihkan lah ya, sebagai seorang
Muslim kita misalnya, ya kan ada bagian bukan orang yang perlu ya, bukan fakir hak, miskin ya, yang ada yang bukan hak hak, ya. 2,5% itu kita sisihkan, Hmm. ya. Nah itu yang bisa menyelamatkan Nah. di dunia maupun di akhirat kita, itu salah satunya itu amal jariahnya kan beliau bilang. Nanti kalau saya Pak sudah tidak ada, tolong anak-anak kami, putu-putu kami, cucu-cucu kami, turunan kami, sisihkan sebagian rezekinya untuk papa dan mama, kan gitu. Nah ini yang hukum sebab akibat aksioma itu, law attraction itu saling nanti akan berkaitan. Yang gremet-gremet asal selamat Iya. itu, keselamatan itu, selamatnya itu tidak hanya diri kita, tapi secara keseluruhan, Iya. kan begitu ya. Nah, tentu saja pada kesempatan ini di akhir obrolan kita, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, Pak Agus, khususnya untuk generasi yang akan datang ini. Ya, saya menambah apa yang disampaikan oleh saudara saya Pak Henry, bahwa keselamatan itu bukan dalam keselamatan dalam artian fisikal, tapi keselamatan lahir dan batin. Secara lahirnya mungkin properti yang ada tumbuh kembang tadi, secara batinnya tentunya edukasi Ya. atas pendidikan formal, edukasi atas pendidikan informal melalui seperti agama, religi, itu harus spiritual, harus kita ditingkatkan. Jadi tentunya keselamatan yang dimaksud adalah keselamatan lahir dan batin dunia akhirat. Jadi seperti tadi milikku adalah juga ada bagian daripada orang lain. Dan itu kebetulan melalui dulu. Saya juga diajari oleh almarhum istri saya, Pak. Mbak luar biasa, Pak. Menjalankan zakat, infak, sedekah luar biasa. Gitu, ya. Itu juga bagian daripada apa yang saya nikmati sekarang. Jadi tidak serta-merta kita egois bahwa ini dari aku tanpa peduli orang yang tidak bisa seperti itu. Ya, tetap. Itu harus yakin. Terus apalagi Bapak ini merupakan bagian juga dari doa orang tua, itu pasti. Bukan main itu ya. Ya. Terus tadi Bapak menyampaikan apa tadi yang diminta tadi? Untuk generasi muda. Untuk generasi yang akan datang. Ya, mudah-mudahan apa yang saya lakukan sampai dengan saat ini dan nanti seperti saya semoga diberikan kesehatan keselamatan yang lebih lanjut. Ini sebagai pijakan awal untuk diri saya. Tumbuh kembang selanjutnya adalah seserah kepada anak cucu saya. Gitu, ya. Kalau amanah ini mungkin bisa dicerna, dilakukan dengan penuh amanah, insya Allah tidak akan lepas. Jangan lupa doanya, bahwa bagian materi yang kita miliki adalah sebagian ada milik, itu harus jadi agama juga harus memikirkan itu. iya. Ya Pak ya. Terus saya juga barangkali perlu sampaikan kenapa hotel di sana namakan Toyo, itu diambil dari nama saya, nama belakang saya adalah Toyo. Filosofi Toyo itu mungkin dari orang tua saya, itu Toyo itu air. Ya. Air tentunya suatu sumber kehidupannya, lambang kehidupannya. Ya. Tanpa air tidak akan. Jadi air tentunya juga ada suatu filosofi selalu mengalir. Selama bumi, pertiwi, bumi, alam semesta itu ada, pasti harus ada air. Itulah filosofinya. Semoga air bisa kemana-mana. Kemana-mana sesuai dengan tempatnya. Iya. Iya kan? Persis. Di teko dia bisa masuk ke teko, di cangkir bisa masuk naik. Sampai dengan lubang kecil pun. Ya. Bisa gitu ya. Jadi gini Mas Noni, di dalam agama kita adalah barang siapa mensyukuri atas nikmat, makan aku Allah akan memberikan kenikmatan yang lebih dari yang kamu dapatkan. Tapi barang siapa yang kufur akan nikmat, maka sesungguhnya adabku sangat berat. Gitu ya. Oke ya. Ya bukan main ya. Mudah-mudahan untuk para sahabat kiranya bisa mencerna apa yang menjadi obrolan kita pada kesempatan kali ini, meskipun
saya yang bukan siapa-siapa, Mas Cokro bukan siapa-siapa, tapi alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan beliau yang siapa-siapa. Kita berdoa untuk beliau dipanjangkan umur, Amin. diberi kesehatan yang baik, Amin. anak cucunya bisa meneruskan usaha ini dengan baik dan benar. Kemudian tentu yang paling utama adalah beliau kan sudah haji ya, sudah lama ya sebenarnya. Nah, ini hajinya tetap mabrur, bisa menjaga kehajiannya ini. Nah, karena ini Pak musim haji tadi saya bilang gitu ya. Nah, tentu saja segala sesuatunya seperti yang sering kita bicarakan itu mengenai falsafah Jawa, karena kita wong Jawa ya. Jadi ya paling tidak kalau kita mempunyai pegangan falsafah Jawa ini, apabila kita lakukan tentu saja banyak guna manfaatnya. Seperti halnya obrolan kita pada kesempatan ini, meskipun saya bukan siapa-siapa, kembali Pak Cokro bukan siapa-siapa, bertemu dengan beliau yang siapa-siapa ini, semoga ada guna manfaatnya bagi kita sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bersua di kesempatan yang lain. Salam sehat untuk para sahabat. Terima kasih, Pak Tony.